Selamat pagi Sobat Matematika, salam semangat. Materi kali ini kita mau melanjutkan kembali materi dimensi 3 khususnya mengenai sudut. Di sini yang mau kita bahas adalah sudut yang dibentuk antara dua garis, baik itu nanti yang berpotongan ataupun yang bersilangan. Kemudian sudut antara garis dan bidang, dan di akhir akan kita bahas sudut yang dibentuk antara bidang dengan bidang. Tonton videonya sampai akhir karena materi ini penting buat kalian siswa kelas 12. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Selamat belajar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu sudut antara dua garis yang berpotongan. Sudut antara dua garis yang berpotongan adalah sudut yang terkecil yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Misalkan di sini ada garis G dan garis H, maka sudut terkecilnya yaitu alfa. Sebagai contohnya, bisa kita lihat sebuah kubus ABCD dengan rusuk 6 cm, maka yang ditanya adalah besar sinus sudut antara AB dan AG. Kita gambarkan dulu kubusnya. Ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang menjadi pertanyaan tadi adalah besar sudut antara AB dan AG. Coba kita gambar dulu AG-nya. Karena yang ditanya adalah sudut antara AB dan AG, pastinya sudutnya adalah yang ini, sehingga bisa kita lihat segitiganya ABG. Jadi tadi sudut yang dibentuknya adalah yang ini. Andaikan itu adalah alfa, maka coba kita angkat segitiganya. Kira-kira jadi seperti ini dia. Dimana tadi inilah dia A, kemudian yang inilah dia B-nya, kemudian yang inilah dia G. Alfanya ada di sudut A, kemudian kita lihat tadi panjang rusuk AB-nya adalah 6. Kemudian BG-nya itu adalah diagonal bidang. Ingat rumus diagonal bidang adalah S akar 2, sisi akar 2. Maka di sini hasilnya 6 akar 2. Kemudian AG itu adalah diagonal ruang. Berarti diagonal ruang rumusnya adalah S akar 3. Maka kita buat di sini 6 akar 3. Yang menjadi pertanyaan adalah sinus sudutnya. Berarti sinus alfa sama dia dengan, ingat rumus sinus adalah depan per miring. Depannya untuk soal ini adalah BG per AG. Sama dengan BG-nya adalah 6 akar 2, AG-nya adalah 6 akar 3. Ini kita habis ya. Kita kalikan dengan akar sekawan, akar 3 per akar 3, maka hasilnya akar 2 dikali akar 3 akar 6, akar 3 dikali akar 3, 3. Atau hasilnya sepertiga akar 6. Sekarang bagian yang kedua, yaitu sudut antara dua garis yang bersilangan. Sudut antara garis G dan H yang bersilangan adalah sudut antara garis G aksen dan H, di mana G aksen adalah proyeksi G pada bidang V dan garis H terletak pada bidang V. Yang ini ya. Inilah garis H pada V, kemudian G-nya ada di luar dari bidang V sehingga dia bersilangan dengan H. Maka sudut yang bentuknya pertama adalah kita proyeksikan dulu G pada V yang diwakili dengan G aksen, sehingga sudut antara G dan H adalah sudut antara G aksen dan H, yaitu alfa ini. Sebagai contohnya, coba kita lihat diberikan balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk-rusuk AB sama dengan 8 cm, BC-nya 6 cm, BF-nya 4 cm. Jika theta adalah sudut yang dibentuk oleh DE dan HF, maka kosinus theta adalah. Oke, coba kita gambarkanlah dulu baloknya. AB-nya adalah 8, berarti yang ini ya. Kemudian BC-nya 6, BF-nya 4, berarti ini saja kita buat ya, itu kan sama saja tingginya. Theta adalah sudut yang dibentuk antara DE dan HF. Coba kita gambarkanlah dulu. DE-nya kita hubungkan, kemudian HF-nya. Dia berada pada bidang yang berbeda, HF pada bidang HEFG dan DE pada bidang ADHE. Maka kita harus proyeksikan, apakah kita proyeksikan HF-nya atau ED-nya boleh. Yang penting nanti mereka membentuk sudut.
HF-nya coba kita proyeksikan dia di sini, di alas, maka membentuk garis HD-nya, sehingga bisa kita lihat segitiga EBD, di mana sudut yang dibentuk antara garis DE dan HF itu adalah sudut yang dibentuk antara DE dan HD, atau dengan kata lain dia yang ini. Jadi ini tadi adalah tetanya. Oke, maka bisa kita lihat di sini sebuah segitiganya, apakah dia segitiga sembarang atau siku-siku, bisa kita lihat setelah kita mencarinya. Yang pertama tadi coba kita cari DE-nya berapa. DE itu nanti sama saja dia dengan akar dari ini ya, DE berarti AD dikuadratkan ditambahkan AE dikuadratkan, sama dia dengan AD-nya tadi adalah 6 kuadrat ditambah AE-nya 4 kuadrat, maka hasilnya adalah akar dari 36 tambah 16 berarti 52, atau sama saja dengan 2 akar 13. Kemudian yang berikutnya yaitu kita cari dulu dia BD. BD itu sama saja dia dengan akar dari AB kuadrat ditambahkan AD kuadrat, sama dengan akar dari AB-nya tadi adalah 8 dikuadratkan, AD-nya 6 kuadrat, hasilnya ini 64 tambah 36 berarti akar dari 100, atau sama saja dia dengan 10. Kemudian satu lagi yaitu BE, sama dia dengan akar dari AB dikuadratkan ditambahkan AE dikuadratkan. AB-nya tadi adalah 8 dikuadrat tambah AE-nya 4 kuadrat, sama dia dengan 64 tambah 16 yaitu 80, atau sama saja dia dengan akar 80 yaitu 4 akar 5. Jadi dari sini sudah jelas dia merupakan segitiga sembarang. Apabila kita gambarkan segitiganya kira-kira seperti ini. Ini tadi adalah D, andaikan di sini ya. Ini jadi B, yang ini dia E-nya, yang inilah theta. Ya, kita buat dulu sudut apanya, sisi-sisinya. BE-nya tadi adalah 4 akar 5. Kemudian DE-nya 2 akar 13 dan DB-nya sama dia dengan 10. Karena yang diminta adalah kosinus theta, maka bisa kita cari dari sini. Kosinus theta, kita gunakanlah rumus dari aturan kosinus. Ingat, aturan kosinus adalah jumlah dari kuadrat yang mengapi sudutnya dikurang depannya. Maka bisa kita buat BD kuadrat ditambah DE kuadrat dikurang BE kuadrat per 2 kali BD dikalikan dengan DE. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. BD kuadrat sama dengan 100 dikurang DE kuadrat. Ini kan kuadratnya yaitu 52 dikurangi lagi BE kuadratnya adalah 80 per 2 kali BD-nya tadi adalah 10, DE-nya tadi adalah 2 akar 13. Di sini saja ya. Sama dia dengan 100 dikurang 80, 20 ditambah 52 berarti 72 per yang ini 40 akar 13. Oke, sama-sama kita bagi 8. Ini hasilnya nanti adalah 9, yang ini 5. Berarti 9 per 5 akar 13, atau kita kali sekawan 13 per 13 sama dia dengan 9 per 5 akar 13 dikali akar 13, berarti ini jadi 13. 5 kali 13 65 akar 13, ini 65. Oke, jadi kosinus sudutnya adalah 9 per 65 akar 13. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu sudut antara garis dan bidang. Jika garis G tidak tegak lurus pada bidang V, maka sudut antara garis G dan bidang V adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis G
dengan proyeksi pada G pada bidang V. Nah, inilah dia garis G yang menembus bidang V sehingga membentuk sudut alfa di sini ya, dengan titik potongnya dengan bidang tadi. Maka sebagai contoh bisa kita lihat contoh soal nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH, tangan sudut antara garis CG dan bidang BDG adalah. Kita coba gambarkan kubusnya, yaitu ini tadi kubus ABCD EFGH. Maka yang menjadi pertanyaannya, tangan sudut CG-nya yang ini dia CG dan bidang BDG. Coba kita gambarkanlah dulu bidang BDG-nya. Ini BD, kemudian ini. Biar mempermudah, coba kita hubungkan lagi AC-nya. Nah, jadi ini titik potongnya sehingga bisa kita tarik garis yang menghubungkan G dengan titik potong alasnya yang ini. Sehingga dari sini bisa kita buat bahwa sudut yang dibentuk CG dan bidang ini adalah ini. Andaikan itu adalah sudut alfa, maka bisa kita cari. Kita angkat dulu segitiganya. Ini C, yang ini dia G. Kemudian andaikan yang ini kita misalkan saja dia P. CG itu tadi adalah sisi dari kubusnya, misalkan saja sisinya ini A ya, berarti A. Maka CP itu adalah CP sama dengan setengah dari AC, atau AC-nya adalah A akar 2 karena dia diagonal bidang, maka CP-nya adalah setengah A akar 2. Karena yang diminta adalah tangan sudut dan sudutnya itu adalah yang ini tadi, maka bisa kita buat di sini tangan sudutnya, tangan alfa adalah depan per miring. Ingat tangan ya. Depannya adalah CP, miringnya adalah CG. CP-nya setengah A akar 2, CG-nya adalah AA-nya habis, maka bisa kita peroleh bahwa tangan alfanya adalah setengah akar 2. Kemudian yang keempat, kita mau membahas yaitu sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang V dan W yang berpotongan menurut garis S adalah sudut antara garis A dan B yang berpotongan di P pada garis S, di mana A pada V, B pada W, dan A dan B tegak lurus pada S, seperti ini. Jadi kita harus membentuk sebuah garis yang pada bidang, salah satu bidang V ini yang berpotongan atau yang tegak lurus pada S, dan B juga tegak lurus pada S. Maka sudut antara kedua bidang itu adalah sudut yang diwakili antara A dan B. Sebagai contohnya bisa kita lihat contoh soal nomor 4. Diketahui bidang 4T ABC mempunyai alas segitiga siku-siku ABC dengan AB sama dengan AC. TA-nya katanya sama dengan 5 akar 3 cm dan tegak lurus pada alas. Jika BC sama dengan 10 cm, maka besar sudut antara bidang TBC dan bidang alas adalah. Coba kita gambarkan dulu bidang 4-nya, kira-kira seperti ini. Dan BC-nya tadi ini adalah 10, kemudian TA-nya 5 akar 3. Dan satu lagi yang perlu kita lihat di sini adalah alas segitiganya siku-siku ABC. Karena AB sama dengan AC, yang ini sama, maka pastinya siku-sikunya dia di A. Berarti bisalah kita cari AC-nya dan AB-nya itu dari segitiga ABC. Andaikan ini adalah S, berarti ini juga S, maka bisa kita buat dari teorema Pythagoras AC kuadrat ditambah AB kuadrat, hasilnya adalah BC kuadrat. AC tadi sudah kita misalkan dia S, AB-nya juga S, sama dia dengan 10 kuadrat. Maka dari sini S kuadrat tambah S kuadrat adalah 2S kuadrat 10
10 kuadrat adalah 100, maka S kuadrat adalah 100 dibagi 2, 50, atau dengan kata lain S-nya adalah akar 50 atau 5 akar 2. Maka ini sudah dapat ya, 5 akar 2. Besar sudut antara bidang TBC, ini TBC dan alas, maka kita tarik garis dari T-nya ke bawah dan dari A-nya juga ke bawah sini, ke ini. Sehingga bisa terbentuk di sini sudut yang dibentuknya adalah yang ini nih. Andaikan itu adalah theta. Andaikan titik potongnya ini kita misalkan dia sebagai P. Berarti bisa kita cari dari sini atau kita gambar. Kita angkat segitiganya. Dimana tadi inilah dia T-nya, kemudian ini A-nya, dan inilah P, kemudian ini theta-nya. TA-nya tadi adalah 5 akar 3. Kemudian kita harus mencari AP-nya. Karena ini segitiga siku-siku, berarti bisa kita gunakan untuk mencari AP. Kita gunakan nanti rumus segitiga atau luas segitiga, yaitu AC dikalikan dengan AB sama dia dengan AP dikalikan dengan BC. Apabila ini alasnya maka ini tinggi, dan apabila BC-nya alas, yang AP-nya lah tingginya. AC-nya tadi adalah 5 akar 2, AB-nya juga 5 akar 2 sama dengan AP-nya itu yang kita cari, BC-nya sama dengan 10. 10 dengan 5 tinggal 2, maka AP sama dia dengan 5 akar 2 dikali akar 2. Berarti akar 2 dengan akar 2 kan 2 ya, dikali 5, 10 per 2, hasilnya sama dengan 5. Berarti AP-nya sudah dapat, yaitu 5. Oke, karena ini tegak lurus, berarti sudah bisalah kita cari tangan theta, yaitu TA per AP, yaitu depan per samping ya. Ini ingat, depan per samping. Sama dia dengan TA-nya adalah 5 akar 3 per AP-nya adalah 5, atau sama saja dengan akar 3. Jadi dari sini tangan theta sama dengan akar 3, maka theta-nya adalah 60 derajat. Ingat ya, sudut istimewa. Baik sobat matematika, sampai di sini dulu video kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa membantu kalian semua dalam memahami materi sudut pada dimensi 3. Dan buat kalian jangan segan-segan untuk like dan subscribe video ini. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang yang bisa belajar bersama kita di channel ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Bye.